Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aski Entertainment. Oke gengs, pada kesempatan kali ini kita ingin bahas nih tentang sejarah Cut Nyak Dien. Jadi gengs, sebelum video ini berlanjut, ada baiknya Anda berlangganan di channel ini dengan cara like, subscribe channel ini agar nanti tidak ketinggalan info-info menarik ataupun cerita menarik dari channel kita. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar. Setelah sebelumnya ia dijanjikan dapat ikut turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Dari pertingkahan ini, Cut Nyak Dien memiliki seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Setelah pernikahannya dengan Teuku Umar, Cut Nyak Dien bersama Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun, pada tanggal 11 Februari tahun 1899, Teuku Umar gugur. Hal ini membuat Cut Nyak Dien berjuang sendirian di pedalaman Melabu bersama pasukan kecilnya. Nah gengs, dengan usia Cut Nyak Dien yang saat itu sudah relatif tua, serta kondisi tubuh yang digerogoti berbagai penyakit seperti encok dan rabun, membuat satu pasukannya yang bernama Pang Laut melaporkan keberadaannya karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Keberadaan Cut Nyak Dien yang dianggap masih memberikan pengaruh kuat terhadap perlawanan rakyat Aceh, serta hubungannya dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap, membuatnya kemudian diasingkan ke Sumedang. Nah gengs, Cut Nyak Dien meninggal pada tanggal 6 November tahun 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Nama Cut Nyak Dien kini diabadikan sebagai Bandar Udara Cut Nyak Dien Nagan Raya di Melabu. Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nanta Setia, seorang uleh balang yang juga merupakan keturunan Datuk Mangkudum Sakti, perantau dari Minangkabau. Datuk Mangkudum Sakti merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta, yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Datuk Mangkudum Sakti mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir, sedangkan ibunya merupakan puteri Uleh Balang Lampaga. Nah gengs, pada masa kecilnya Cut Nyak Dien adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama dan rumah tangga, seperti memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Nah gengs, banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak Dien dan berusaha melamarnya. Nah, pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teuku Cik Ibrahim Lamnga, putra dari Uleh Balang Lamnga. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Perlawanan Cut Nyak Dien saat Perang Aceh. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, nah gengs, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen pada perang pertama pada tahun 1873 hingga tahun 1874. Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah bertempur melawan Belanda yang dipimpin Johann Herman Rudolf Kohler. Saat itu, Belanda mengirim 3.198 prajurit. Pada tanggal 8 April tahun 1873, Belanda mendarat di pantai Cermen di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kemudian, Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada April tahun 1873. Kemudian gengs, pada tahun 1874 hingga tahun 1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874
Tun Nyak Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember tahun 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah mukim. Ketika Ibrahim Langa bertempur di Gletarum, ia meninggal pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Hal ini membuat Tun Nyak Dien sangat marah, gengs, dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Nah, gengs, berbicara tentang Tengku Umar. Tengku Umar adalah tokoh pejuang Aceh. Melamar Tun Nyak Dien. Pada awalnya, Tun Nyak Dien menolak. Namun, karena Tengku Umar mempersilakannya untuk ikut tempur dalam medan perang, Tun Nyak Dien akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Tengku Umar pada tahun 1880. Tun Nyak Dien dan Tengku Umar memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah sekitar tahun 1875. Tengku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September tahun 1893, Tengku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Tengku Umar gelar Tengku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Tengku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda. Meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh, Tun Nyak Dien berusaha menasihatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun, Tengku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Tengku Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Tengku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Tengku Umar dan Tun Nyak Dien pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Tengku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Tun Nyak Dien dan Tengku Umar. Namun, gerilyawan kini melengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jan van Swieten diganti penggantinya, Jan Johannes Ludovicius Jacobus Hubertus Spell, dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Tengku Umar dan membakar rumahnya dan juga mengejar keberadaannya. Tun Nyak Dien dan Tengku Umar terus menekan Belanda, lalu menyerang Banda Aceh, Kutaraja dan Melabuh, bekas basis Tengku Umar, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Unit Meerschausse lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Selain itu, kebanyakan pasukan De Marchausse merupakan orang Tionghoa hingga Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, pasukan Belanda merasa simpati kepada orang Aceh dan Van der Heyden membubarkan unit De Marchausse. Nah, geng, peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Nah, gengs, kemudian Jenderal Johannes Benedictus dan Hels memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak sebagai informan sehingga Belanda menemukan rencana Tengku Umar untuk menyerang Melabuh pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Akhirnya, Tengku Umar gugur tertembak peluru. Ketika Cut Gambang, anak Tun Nyak Dien, menangis karena kematian ayahnya. Ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya dan berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Tun Nyak Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melabuh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901
karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cuk Nyadin sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok. Dan juga jumlah pasukannya terus berkurang serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba pada pasukan-pasukannya. Anak buah Cuk Nyadin yang bernama Pang Laut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya Belanda menyerang markas Cuk Nyadin di Butung Lesage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cuk Nyadin berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun, aksi Cuk Nyadin berhasil dihentikan oleh Belanda. Cuk Nyadin ditangkap sementara Cut Kambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Setelah ditangkap, Cuk Nyadin dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun Cuk Nyadin akhirnya dibawa ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadiran dirinya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lainnya dan menarik perhatian Bupati Surya Madja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian kepada Cuk Nyadin. Tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahawa Cuk Nyadin merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November tahun 1908, Cuk Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu Ali Hassan. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei tahun 1964. Nah, gengs, pada kesempatan kali ini cuman inilah yang dapat kami telusuri. Nah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan ataupun ada sedikit tambahan, jangan lupa tinggalkan komen kalian di kolom komentar agar kita bisa memperbaikinya. Nah, gengs, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.